Oke, selamat datang teman-teman di video modul atau video tutorial mata kuliah pemrograman Visual 1. Di sini kita pakai Visual Basic.net ya atau VB.net dan menggunakan toolsnya Visual Studio. Di sini di contoh video ini pakai yang versi tahun 2017. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama. Dan saya buat video ini untuk Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Oke, kita udah masuk di pertemuan kelima atau video kelima ini ya. Di sini kita akan bahas tentang parent child menu. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya itu saya udah bikin layout si formnya, kita akan coba bikin di sini menu-menunya. Jadi di aplikasi itu tidak hanya satu form saja ya, jadi ada beberapa form nanti dibungkus dalam sebuah menu utama, halaman utama, nanti ada menu-menunya. Kurang lebih seperti itu yang akan kita bahas di video kelima atau di pertemuan kelima ini. Oke, kita mulai aja. Pertama, ini saya udah bikin project baru dengan namanya pertemuan 5 ya. Cara bikinnya sama seperti pertemuan kemarin, kita klik file, new, project ya. Di sini kita pilih Visual Basic, ada desktop komponen, lalu kita pilih Window Form App. Ya, jangan lupa diisi nama projectnya sesuai dengan nama pertemuan kita. Di sini pertemuan 5 ya. Lalu jangan lupa si location-nya kita pilih di tempat yang mudah diingat. Setelah itu klik OK kalau sudah. Oke, jangan lupa ya, ini window desktop, ada window form app. Oke, kalau sudah oke aja, kebetulan saya sudah punya di sini. Kemudian saya bikin dua halaman nih. Kalau misalkan teman-teman udah ada form 1 gitu ya, kita rename aja. Jadi klik kanan form 1-nya lalu di rename, ganti dengan nama menu utama, M-nya besar dan U-nya besar. Itu untuk menu utama kita. Ini sih. Oke, ini menu utama kita kalau ada form 1 di rename aja, klik kanan rename menjadi menu utama. Nah, di menu utama ini kita ubah beberapa propertiesnya dulu nih. Pertama, di sebelah sini ada teksnya jadi menu utama ya, jangan lagi form 1 karena ini adalah nanti menu utama si halaman kita. Lalu kita juga punya name-nya menu utama karena udah di rename tadi. Nah, ini ganti start position-nya jadi center screen dan Windows tab-nya jadi maximize. Kemudian, nah ini isMDI containernya jadi true. Nah ini kuncinya, kita bikin halaman aplikasi ya, aplikasinya nanti multi form, banyak form, tapi dia tidak akan kemana-mana gitu, dia hanya ada dalam satu aplikasi ini. Ini kuncinya adalah ini, isMDI containernya true. Lalu ini abaikan dulu, sudah sih itu aja. Jadi nanti kalau kita ganti SMDI containernya true, maka akan berubah jadi abu-abu nih. Kalau masih false, nah dia masih putih seperti ini ya. Tapi kalau putih, abu-abu muda gini ya. Tapi kalau kita set jadi true, nah dia jadi abu-abu tua seperti ini. Nanti halaman-halaman lain tuh ada di dalam sini. Nanti kita cek, kita lihat contohnya. Oke, selanjutnya kita akan nambahin menu nih. Jadi menu yang atas ini, nah itu kita bisa cari di toolbox dengan nama menu aja. Nah, di sini ada namanya menu strip. Cukup di drag and drop aja menu strip ini. Drag and drop menuju ke tengah. Ya. Kebetulan saya udah ada di sini menunya.
Lalu, nah begitu diklik kita bisa nambahin menunya nih. Misal kalau di sini saya nambahin menu file ya. Ketikkan saja file, lalu enter gitu ya, atau arahkan kursornya ke tempat lain, klik ke tempat lain. Lalu juga di sini ada file. Nah, di sini kita bisa nambahin exit atau menu apapun lagi gitu ya, bebas. Di sini cuma satu aja sih. Kita bikin satu menu namanya exit. Lalu kita bikin menu namanya menu ya. Lalu isinya adalah halaman 1 dalam kurung menu biasa. Terus yang keduanya halaman 1 menu chat. Nah, di sini saya mau bedain bagaimana kalau kita punya aplikasi itu ada di dalam sini, jadinya dia child dari menu utama ini, atau dia tidak child ya, dia bukan anak dari halaman utama ini. Jadi saya bedakan dengan dua menu ini. Lalu ada menu about yang nantinya mungkin akan dipasangkan halaman tentang aplikasi ini ya. Itu sih untuk menu utama ya. Jadi menu utama tuh asalnya form 1 kita rename jadi menu utama. Lalu ada properti yang diubah adalah SMDI containernya jadi true ya. Lalu kita nambahin menu strip di sini. Bisa cari di toolbox menu stripnya. Kita bikin beberapa menu, ada file dalamnya exit, ada menu dalamnya halaman 1 menu biasa, halaman 1 menu chat, dan about. Itu dulu ya untuk menu utama. Lalu kita selanjutnya bikin halaman lagi nih. Klik kanan, add window form ya. Nah, di sini kita namain adalah halaman 1. Jadi kalau ada bikin form baru kita namain halaman 1. Nanti di add aja begitu ya. Kalau sudah di add nanti akan sampai seperti ini, dan ini sama seperti yang pertemuan 4. Jadi apa namanya? Isinya ya, isi komponennya sama seperti halaman keempat. Teman-teman juga bisa copy paste sih dari project keempat ya, project pertemuan keempat. Caranya ini di-select dulu semua di project keempat gitu ya. Klik kanan, copy. Dan lalu nyampe di sini, klik kanan, paste ya. Nanti kan si komponennya bakal ke copy dengan sendirinya. Jadi tidak perlu edit lagi. Jadi bisa copy paste aja dari halaman sebelumnya atau dari project sebelumnya. Tekan paste. Nah, sudah jadi gitu ya. Jadi bisa copy paste aja untuk menghemat waktu. Jadi saya tidak akan banyak merubah komponen yang ada di halaman 1 ini, hanya beberapa properties aja mungkin yang akan dirubah. Komponen biarkan tetap seperti ini aja. Jadi di sini pertama ada form border style-nya diubah jadi fixed single. Teksnya jadi halaman 1. Terus properti selanjutnya name-nya halaman 1 ya, karena kita tadi bikin namanya halaman 1. Lalu start position-nya kita ubah jadi center screen aja, window state-nya normal. Kemudian saya mau ini nih, maximize box-nya kita hilangin jadi false. Jadi kalau kita lihat nih, si tombol maximize ininya jadi disable. Saya nggak pengen si form ini bisa membesar, jadi hanya ukurnya seperti ini saja. Makanya si maximize button-nya kita disablekan aja. Lalu sudah sih, tidak ada lagi. Jadi di halaman 1 ini ya begini aja gitu ya. Lalu kalau sudah, nah ini bagaimana caranya kita manggil halaman 1 dari menu utama ini ya. Ada scriptnya nih, kita ke menu utama, lalu kita masuk ke kodenya. Nah, di sini ada beberapa kode di sini ya. Pertama, cara bikin kodenya itu seperti bisa tadi ya, klik kanan di menu utama ini lalu view kode. Atau cara cepatnya juga bisa, misalkan kita mau nambahin action pada
tombol exit ini nih. Cukup klik tombol exit-nya 2 kali nih. Nah, dia akan masuk ke halaman kode, juga sudah disiapkan nama fungsi atau metodenya. Kalau untuk exit, kita tambahin cukup script N. Nah, ini untuk mengakhiri halaman, kayak gitu. Sedangkan untuk menu nih, kita punya menu biasa dulu ya, halaman 1 menu biasa. Nanti kita akan cek perbedaannya kayak gimana. Kita double klik aja, nah nanti akan dibuatkan sendiri nih metode atau fungsinya. Lalu script untuk memunculkan form lain atau halaman lain itu adalah pertama kita deklarasikan dulu nih. Kita bikin variabel dim, namanya halaman 1, as, ya, yaitu ini nama halaman ini, nama filenya ya. Halaman 1, H-nya besar, gitu ya. Kalau yang ini kita bisa ganti dengan halaman underscore 1 untuk membedakan ya. Untuk membedakannya, ini sama deh. Untuk membedakan mana nama variabel yang kita buat, mana nama kelas dari atau nama formnya. Hanya 2 baris ini untuk memunculkan si form. Jadi memunculkan halaman 1 dari menu utama. Sedangkan untuk yang menu child-nya gitu ya, kita double klik di sini. Nah, sama deklarasikan dulu dim halaman underscore 1 as halaman 1 ya. Ini halaman 1 itu nama form ini, dan halaman underscore 1 itu nama variabel yang kita buat. Di sini tidak hanya show doang nih, ada 2 baris script sebelumnya. Pertama adalah halaman 1.owner sama dengan ini. Artinya adalah halaman 1 itu dimiliki oleh si menu utama, dan juga halaman 1.mdi parent-nya, lalu parent-nya itu adalah mi-nya itu adalah si menu utama. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kita memunculkan halaman 1.show ini, tapi sebelumnya dikasih tahu dulu bahwa owner dan parent-nya adalah si menu utama. Seperti itu. Oke, kita save semua. Lalu ada satu yang perlu diubah lagi nih sebelum kita jalanin project-nya. Kita buka nih, ada my project ya, kita double klik dulu. Nah, di sini nama project dan lain-lain ya. Target framework dan lain-lain. Nah, kita ubah nih startup form-nya. Ada 2 halaman biasanya. Jadi kita pilih yang halaman mana yang akan dijalankan pertama kali. Kita tidak akan menjalankan halaman 1 dulu, tapi kita akan menjalankan menu utama. Jadi pilih yang menu utama. Di sini juga kita bisa ganti icon ya, kalau mau aplikasi kita punya icon sendiri di sini. Oke, kita save aja. Jadi ganti ya, ini ganti ke menu utama. Oke, kalau sudah, kita bisa jalankan dengan menekan tombol start ini ya. Nah, ini dia. Jadi si halaman utamanya, menu utamanya ini langsung full screen ya, karena kita set tadinya maximize ya. Dan dia masih ada tombol minimize, maximize, dan close-nya masih ada. Kalau di sini ada menu nih, file exit, menu halaman 1, menu biasa, halaman 1 menu chat, dan about. Kalau about cuma about doang, nggak ada menu selanjutnya. Kalau kita klik exit, ya dia close. Karena tadi kita scriptnya ini ya, N ya, jadi untuk mengakhiri si halaman. Kita ulangi lagi. Nah, di sini ada satu ya, kalau kita lihat nih, di sini ada satu aplikasi yang kayak gini. Tapi kalau kita coba klik menu, halaman 1 menu biasa nih. Kita klik. Nah, dia akan muncul nih halaman 1 ini dengan tombol maximize-nya disable ya. Ini X-nya, tapi kita lihat di bawah sini nih. Dia menjadi seperti dua aplikasi terpisah gitu. Harusnya ketika ini adalah satu aplikasi yang sama, dia tidak punya 2 aplikasi terpisah seperti ini. Itulah kenapa saya sebut di sini adalah menu biasa gitu, menu halaman 1 menu biasa. Jadi dia seperti membuka aplikasi baru yang seharusnya tidak. Makanya saya bikin yang kedua adalah menu child. Nah, ketika diklik, nah di dalam sini
hanya ada satu aplikasi, jadi tidak membuat dua lagi. Dan ini kalau kita drag and drop tuh, dia masih ada di dalam menu utama ini. Kita geser-geser kemanapun, dia akan ada di dalam menu utamanya. Jadi memang dia tidak bisa kemana-mana. Tapi dia punya tombol minimize untuk kembali ke sini. Jadi betul, jadi kalau si parent-nya itu adalah menu utama dan dia nggak bisa kemana-mana. Jadi di sini pun hanya satu aplikasi yang muncul. Itulah kegunaannya yang tadi kita set is MDI parent untuk si menu utama, dan ini child-nya, pemanggilan child dan menu utama untuk halaman 1. Tapi kalau kita close pun dia hilang. Tapi kalau kita panggil lagi, dia muncul lagi, tapi masih di dalam ruangan menu utama ini. Beda dengan yang menu biasa ya. Pertama dia di luar, terus dia tidak terikat dengan menu utama. Kita mau di minimize, dia minimize-nya adalah ke bawah sini sih, bukan ke dalam menu utama. Kalau di close ya close. Satu hal lagi, ini dari fixed single ini adalah ya nggak bisa di ukurnya nggak bisa dibesarin. Jadi dia form ini tetap seperti ini ukurannya. Beda dengan yang ini. Kalau menu utama kita tidak set fixed single, jadi dia bisa dibesarin, dikecilin sesuai keinginan. Kalau kita munculin menu chart juga dia masih ada di dalamnya. Tapi kalau muncul menu utama, yang menu biasa tuh dia ada di luar. Itulah perbedaannya. Gitu sih. Oke, kita close, lalu file exit. Jadi mungkin itu aja sih untuk di pertemuan 5 ini ya. Kita belajar bikin menu dan bikin MDI form kayak gini ya. Lalu si halaman satunya ya tidak ada yang berubah sih dari halaman 1 ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami sama teman-teman semua. Jadi goal kita sudah tercapai, yaitu bikin halaman utama atau menu utama dan bikin halaman 1 ini jadi child-nya si menu utama. Oke, kalau sudah dipahami, mungkin cukup sekian video dari saya di pertemuan 5 ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Dengan saya Gilar Aditya Pratama, terima kasih.